Kasihkan anugerah Tuhan. Yang tahu Tuhan baik dengan bangga angkat tanganmu dan kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Siap diberkati firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Tahu Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kita menerima Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima keselamatan. Bapak Ibu harus mengerti dari kata keselamatan itu bukan hanya hidup yang kekal. Tapi minggu lalu di jam 3, 4, dan 5 saya menyampaikan bahwa kata keselamatan, kata soteria, sama-sama katakan soteria. Jangan salah solaria ya. Kata apa? Keselamatan artinya soteria, bukan hanya hidup yang kekal, tapi kemenangan, pemeliharaan, kesehatan, deliverance. Itu Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu, dia bukan hanya mampu, tapi percayalah dia Tuhan yang mau juga. Ngomong sama kiri kanan, dia mampu dan dia mau. Ngomong sama kiri kananmu, katakan sama mereka, dia mampu, Tuhan mampu, dan Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang menarik kuasa Tuhan. Boleh ditampilkan slide-nya. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi sama seperti pendarahan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dari sekian banyak orang yang datang mengurumuni Yesus. Mereka semuanya berharap mujizat. Mereka semuanya berharap kesembuhan. Tetapi hanya ada satu wanita yang menerima kesembuhan itu, yaitu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Firman Tuhan nanti kita akan baca, Yesus berkata dia merasa ada kuasa keluar daripadanya. Dan kepada satu perempuan saja, bukan kepada semua orang, tetapi kepada satu. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda dan saya menjadi satu orang itu yang akan menerima kuasa Tuhan pulang dari tempat ini. Setuju katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu kita akan belajar dari perikop ini tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama, tolong multimedia di Markus 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Kita akan baca sama-sama, boleh ya Bapak Ibu bantu saya? Karena kalau Anda tidak ikut membaca akan mulai tampak muka-muka yang samar-samar di sini. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. Ayat 25 sampai 34. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali gak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Percaya katakan amin. Lanjut. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui sama-sama bahwa ada there's power yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Sama seperti tadi pagi kan kita semuanya berdesak-desakan kan? Tapi ternyata cuman satu yang menerima kuasa. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya. Lalu melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Itu ayat terakhir sama-sama. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, sama-sama, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saya berdoa kita menjadi satu seperti satu wanita ini. Dari sekian banyak orang yang datang kepada Yesus. Mereka berdesak-desakan untuk datang menghampiri Yesus. Mereka berusaha untuk menjamah Yesus. Ada cuma satu yang firman Tuhan berkata ada tenaga keluar dari Yesus. Saya berdoa di tengah-tengah Anda berdesak-desakan. Ya tadi pagi berdesak-desakan ya. Yang di depan mohon maaf berdesak-desakan juga ya. Doakan suatu saat kita akan punya tempat yang jauh lebih lega dari tempat ini, amin. Doakan, masih didoakan, masih di dalam tahap berdoa. Dari semua yang Anda desak-desakan, saya berharap Anda menjadi seperti satu perempuan itu.
Firman Tuhan berkata, ada kuasa mengalir dari Yesus. Bapak Ibu, ada sebuah kesamaan perempuan ini dengan kebanyakan orang Kristen. Ada satu persamaan. Di ayat 26 tadi dikatakan, ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin. Bapak Ibu, ada sebuah kesamaan. Satu kesamaan dengan kebanyakan dari kita, yaitu apa? Sudah habis segala sesuatu, baru datang sama Tuhan Yesus. Sudah habis semua akal, baru cari Tuhan. Sudah habis pakai kekuatan sendiri, baru berdoa. Pernah ngalami? Anda alami sesuatu, Anda coba pakai kekuatanmu sendiri. Anda berkata, Tuhan tahu apa. Anda mengalami sesuatu dan Anda coba pakai hikmat sendiri. Anda coba dengan kekuatan sendiri. Dan setelah Anda mencoba, Anda berpikir, dan tidak ada hasilnya, yang ada adalah jalan buntu. Lalu Anda datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Setelah habis semua uang Anda, setelah habis semua yang Anda punya, lalu Anda datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Siapa yang pernah ngalami? Oh, kebanyakan dari kita mengalami hal yang sama, bukan? Sudah habis segala sesuatu, tidak semakin baik, tapi firman Tuhan berkata semakin buruk keadaannya, baru datang kepada Tuhan Yesus. Betul atau betul? Kita manusia cenderung untuk suka mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengalami sesuatu, yang pertama yang kita cari adalah kenalan. Kita mengalami sesuatu, yang kita pertama cari adalah dokter. Kita mengalami sesuatu, yang kita lakukan pertama adalah bagaimana caranya saya bisa handle semuanya ini. Bapak Ibu, ini sebuah kesamaan yang akhirnya membuat perempuan ini kehilangan segala sesuatu dulu. Saya berdoa kita tidak mengulangi kesalahan ini. Yaitu apa? Klik. Jangan jadikan Tuhan sebagai opsi terakhir. Jadikan Tuhan sebagai sumber utama dalam hidupmu. Kok gak ada amin? Saya ulangi ya, karena gak ada amin ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai, seringkali ya Bapak Ibu, rule number one in life. Never use God as a backup plan. Saya ulangi ya. Nah, switch dulu. Rule number one in life. Never use God as a backup plan. Seringkali kesalahan kita adalah kita menjadikan Tuhan sebagai opsi cadangan. Planning cadangan kita. Kalau caraku gak bisa, kalau kenalanku gak bisa, kalau metodeku gak bisa, kalau kekuatanku gak bisa, baru aku cari Tuhan. Baru andalin Tuhan. Baru libatin Tuhan. Bapak Ibu, keadaanmu lagi baik atau buruk? Keadaanmu lagi naik atau turun? Anda lagi di dalam gunung atau di dalam lembah? Setiap musim dalam hidupmu, libatkan Tuhan. Enggak ada amin. Libatkan Tuhan. Jangan pernah melangkah tanpa Tuhan. Anda menghadapi apapun, yang pertama, opsi pertama, sumber utama kekuatan. Bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan Tuhan. Amin. Kembali ke slide. Jangan jadikan Tuhan sebagai opsi terakhir. Hello. Tapi jadikan Tuhan sebagai sumber utama kekuatan. Sumber utama pertolongan. Klik. Jangan jadikan doa sebagai opsi terakhir. Kita manusia cenderung seperti ini bukan? Tetapi saya katakan, di dalam segala situasi, dalam segala perkara, berdoalah. Libatkan Tuhan. Ini kesalahan, kebesaran kebanyakan dari kita. Sama seperti perempuan ini. Bapak Ibu, saya berdoa pulang dari tempat ini. Kita mengalami apapun. Mungkin Anda belum mengalami, puji Tuhan. Atau Anda sedang mengalami, di tengah-tengah pengalaman itu, Anda mengandalkan kekuatan sendiri. Saya kasih tahu kepada Anda, apapun musim dalam hidupmu, libatkan Tuhan. Dari awal gereja ini berdiri, saya sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa sendiri. Aku libatkan Tuhan di gereja ini. Dari awal pertama. Tuhan, dalam semua yang saya pernah alami, baik itu yang baik atau yang buruk, saya selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Aku libatkan Tuhan. Dan saya berdoa, jemaat juga sama.
Segala situasi dalam hidupmu, libatkan Tuhan yang terutama. Setuju, katakan amin. Tapi Bapak Ibu, itu satu perbedaan. Namun saya catat, yang seringkali membuat kita berbeda dengan perempuan ini, yang membuat dia stand out among the rest, adalah perempuan ini masih punya pengharapan untuk sembuh. Saya ulangi ya. Satu hal yang membuat kita berbeda dengan perempuan ini, tadi persamaan apa? Persamaannya adalah kita menjadikan Tuhan sebagai opsi terakhir. Tetapi sebuah perbedaan, setelah 12 tahun dia mencari kesembuhan, setelah 12 tahun dia gak sembuh-sembuh, dia memiliki apa? Masih berharap. Kebanyakan orang setelah 12 tahun mencari sesuatu dan tidak menemukan, biasanya ngapain? Menyerah, betul? Sudah gak sembuh-sembuhan, gak sembuh ya wis, kan gitu ya. Seringkali Bapak Ibu, nanti kita akan membahas. Ketika kita menanti sesuatu terlalu lama, biasanya kita mendengar. Contoh ya. Biasanya kalau kita minta Tuhan sembuhkan aku. Kita bertahun-tahun lamanya kita berdoa, kita puasa, kita minta orang berdoa, kita ikut KKR kesembuhan. Dan selama bertahun-tahun tidak sembuh. Biasanya reaksinya orang gimana? Sudah gak sembuh-sembuhan. Begitu ada orang ngomong sama dia, ayo ikut KKR didoakan sama pendeta. Reaksinya apa? Halah, aku sudah pernah melakukan itu selama bertahun-tahun. Gak ada itu kesembuhan, betul gak? Makanya banyak orang zaman sekarang, Kristen sih Kristen, tapi gak percaya mujizat. Gak percaya kesembuhan. Saya percaya kesembuhan. Saya percaya ada mujizat. Saya percaya masih ada pertolongan Tuhan. Tapi kenapa ada orang-orang yang mereka anti banget? Kristen sih Kristen. Percaya Yesus sih percaya Yesus. Tapi anti banget. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun lamanya berdoa dan tidak sembuh. Sehingga pengharapan mereka putus. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita kagumi tentang perempuan ini. Dia masih tetap memiliki pengharapan. Halo. Bapak Ibu mungkin sama seperti perempuan ini ya. Kita sudah berada di dalam situasi ini cukup lama. Mungkin ada yang berkata, Pak saya sudah sakit cukup lama. Saya belum dipulihkan sejak COVID, sudah cukup lama. Banyak orang yang cerita kepada saya beberapa tahun ini, dia bisnisnya lagi hancur. Keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Sudah 1 tahun, sudah 2 tahun dan mulai banyak godaan datang kepada dia. Hei, kalau gak ada yang bisa tolong kamu, kalau Tuhanmu tidak bisa tolong kamu, dukunku bisa tolong kamu. Kalau Tuhanmu tidak bisa bantu kamu, kalau Tuhanmu tidak bisa menolong kau, aku bisa bantu kau. Gimana? Kita sama-sama buka situs judi online. Benar, itu ada orang yang cerita sama saya. Dia sudah hampir gak kuat, dia sudah hampir berputus asa. Dia ikut Tuhan, dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, dia sudah bertobat, dia sudah cari Tuhan, dia sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan suruh. Dan belum dipulihkan. Dia hampir hari-hari ini mau menyerah. Saya hanya bisa menguatkan, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti ikut Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang-orang mengalami hal yang sama. Ada banyak tawaran, ada banyak shortcut. Ayo, kalau Tuhanmu gak bisa membantu, dukun bisa membantu. Kalau cara yang halal tidak bisa, pakai cara yang banyak banget hari-hari ini yang bercerita seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini yang menarik kuasa Tuhan dalam perempuan ini. Meskipun ada 12 tahun, coba bayangkan 12 tahun. 12 tahun itu dari anak kita 1 SD sampai dia kuliah. Dari 1 SD sampai di kuliah, benar ya? 1 SD sampai kuliah. Segitu lamanya dia coba cari kesembuhan dan gak dapat. Orang normal biasanya dengar kesembuhan apaan tuh. Menjadi sesuatu hal yang sensitif, betul? Contoh gini misalnya ya. Saya ngomong sama Anda. Ada orang yang ngomong sama Anda gini. Percaya sama Tuhan. Kamu diberkati. Dan Anda sudah mencoba melakukan percaya Tuhan, berdoa, melakukan firman Tuhan.
nggak kunjung dipulihkan. Tidak kunjung hidupnya diangkat sama Tuhan. Ketika ada orang lain ngomong sama Anda, ayo ikut Tuhan, hidupmu diberkati. Reaksi Anda gimana? Sudah pernah coba? Gak Tuhan-Tuhanan deh, nanti aja Tuhannya. Betul gak? Betul ya? Kebanyakan dari kita seperti itu. Kalau enggak puji Tuhan. Kalau enggak berarti belum cukup lama. Belum cukup lama menantinya. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kita lihat perempuan ini. Orang yang sudah bertahun-tahun minta kesembuhan. Dia keliling minta kesembuhan. Tapi akhirnya dia mendapatkannya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa perempuan ini setelah lama menanti, dia mendapatkan apa yang dia cari. Bapak Ibu, saya catat kepada Anda. Jangan berhenti percaya. Oh gak ada amin? Setelah 12 tahun loh, dia masih memiliki pengharapan. Saya kasih tahu kepada Anda yang sudah bertahun-tahun lamanya menanti. Jangan putus pengharapan. Jangan anti sama Tuhan. Jangan anti sama kesembuhan. Jangan anti sama mujizat. Anda berkata, gak ada tuh mujizat-mujizatan. Jangan. Saya kasih tahu kepada Anda, jangan berhenti percaya. Yang harus kita kagumi dari perempuan ini adalah bertahun-tahun lamanya gagal. Tidak membuat dia berputus asa. Saya kasih tahu Anda, jangan berhenti melayani Tuhan. Doamu belum dijawab, keadaanmu belum dipulih, jangan putus pengharapan. Jangan berhenti melayani dan jangan berhenti mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi ketika pengharapannya tidak kunjung datang, dia berhenti mengasihi Tuhan. Begitu banyaknya yang saya tahu dulunya sayang banget sama Tuhan. Top buat Tuhan, nomor 1 buat Tuhan. Tapi pengharapannya ketika tidak kunjung datang, apa yang terjadi? Dia berhenti melayani Tuhan. Dia berhenti mengasihi Tuhan. Sangat disayangkan. Saya menguatkan pengharapanmu, jangan menyerah. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Sama seperti perempuan ini. Setelah 12 tahun lamanya dia masih antusias. Dan saya kasih tahu kepada Anda. Jangan berhenti, berdoa lagi, melayani lagi, sungguh-sungguh sama Tuhan lagi, dan coba lagi. Kok gak ada amin? Ngomong sama kiri kananmu, ayo berdoa lagi. Ayo ngomong sama istrimu, suamimu, anak-anakmu. Kalau Anda datang dengan kerabat ngomong sama mereka, coba lagi. Dalam hidup saya, ada sering kali saya mau putus pengharapan. Bukan artinya bunuh diri ya, enggak ya. Tapi Bapak Ibu terus terang, tak selalu mudah untuk percaya. Enggak selalu gampang untuk setia. Ada kalanya, terus terang, sebagai pendeta pun ingin menyerah. Terus terang bagi saya, seringkali sangat lebih mudah untuk menyerah. Pernah merasakan lebih mudah untuk menyerah daripada maju terus? Ada yang merasakan hal yang sama? Oh, percayalah hal yang sama. Saya pun mengalami. Seringkali dalam hidup saya ada kalanya saya mau menyerah. Tuhan, stop aja. Tuhan, berhenti aja. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada saya, don't stop. Jangan berhenti mengasihi Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Berdoa terus, melayani terus. Saya catat, you are almost there. Sama-sama katakan, you are almost there. Tepuk dadamu katakan, I am almost there. Ayo tepuk dadamu katakan, aku hampir sampai. Makanya jangan menyerah. Bapak Ibu, saya ceritakan sebuah cerita ya. Supaya Anda mengerti apa yang sedang saya maksudkan tentang you are almost there. Bapak Ibu, ada seorang pendaki yang bernama Charlie. Sama-sama katakan Charlie. Namanya keren ya, Charlie. Bapak Ibu, suatu saat Charlie, dia mau memulai sebuah tantangan yang baru. Dia mau belajar mendaki gunung. Dan dia mau mencoba mencapai puncak gunung. Dan dengan semangat yang penuh, Charlie mulai mendaki. Bapak Ibu, di awal pendakian pasti gampang. Udaranya masih enak, jalannya masih ringan. Tetapi semakin tinggi dia naik, semakin terjal, udara semakin menipis dan mulai banyak kabut. Mulai badannya terasa capek, mulai badannya merasa letih.
Dan dia mulai mau berhenti dan dia berkata kepada dirinya sendiri, mungkin aku belum siap. Aku lebih baik berhenti sekarang. Tapi dia gak berhenti, dia terus mendaki. Bapak Ibu, setelah beberapa jam dia terus mendaki dalam keadaan yang capek. Badannya sakit dan udara semakin menipis. Dia berhenti di sebuah batu besar. Ia menunduk dan dia berkata, lebih baik aku berhenti saja. Lebih baik aku sampai di sini, aku berhenti dan gak naik lagi. Dan setelah dia mau OTW turun, tiba-tiba dari atas turunlah seorang pendaki. Dan dia ngomong sama si Charlie. Hey Charlie, hey anak muda, gak tahu ya namanya ya. Hey anak muda, kamu mau berhenti? Iya mau berhenti. Kamu jangan berhenti di sini ya. Kenapa? Karena kamu tahu, puncak itu gak lama. Bukan puncak di Bogor ya. Tapi puncak gunung ini gak jauh dari sini. Tinggal 100 langkah lagi. Dan itu sudah puncak. Tinggal naik dan belok kiri. Itu sudah puncak. Mendengar hal itu mempunyai semangat baru dalam hatinya. Dia memiliki semangat yang baru. Nafas yang tadinya berat mendadak jadi ringan. Kata-kata itu seperti menyalakan kembali semangatnya. Ia pun kembali melangkah. Kali ini lebih mantap karena dia tahu tinggal 100 langkah lagi. Dan benar, setelah dia bangkit lagi, dia menanjak naik lagi. 100 langkah kemudian, dia belok kiri. Dan benar, dia sudah tiba di puncak gunung. Dia melihat puncak gunung begitu indahnya semua pemandangan. Dan dia berkata dalam hatinya, gini, seandainya aku menyerah tadi, 100 langkah sebelum ini. Seandainya aku menyerah tadi, aku tidak akan pernah tahu betapa dekatnya aku dengan puncak. Bapak Ibu, saya katakan kepada Anda, hal yang sama. You are almost there. Jangan karena 12 tahun menunggu, ada satu opsi terakhir yaitu Yesus yang dialami sama perempuan ini, lalu Anda menyerah. Jangan karena Anda sudah bertahun-tahun lamanya, lalu ada tawaran baru, ayo berharap lagi sama Tuhan. Ayo mengasihi Tuhan lagi, ayo berdoa lagi, ayo melayani lagi. Anda berkata, lebih baik aku turun aja. Saya kasih tahu kepada Anda, you are almost there. Anda hampir di sana. Sebab itu saya katakan kepada Anda, berharap sedikit lagi. You are almost there. Amin. Yuk kita belajar dari perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Dia masih punya pengharapan. Demikian dengan kita. Siapapun kita yang hadir hari ini. Saya berdoa kita semuanya pun masih memiliki pengharapan. Yang mau katakan amin. Yang mau tetap berharap katakan amin. Yang gak mau menyerah katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jangan berhenti. Yang pertama yang membuat perempuan ini menarik kuasa Tuhan adalah karena dia masih memiliki pengharapan. Kita lanjut kedua sekarang. Kita baca ayat ini sama-sama. Markus 5 ayat 34. Tapi saya akan bacakan dari Alkitab bahasa Inggris. Dikatakan di sini. Jesus said to her. Ini poin yang penting hari ini. Jadi Bapak Ibu tolong catat ini baik-baik. Jesus said to her. Daughter, you took a... Ayo sama-sama. You took a risk of faith. Sama-sama katakan risk of faith. And now you're healed and whole. Live well, live blessed, be healed of your... Bapak Ibu ada sebuah kata yang menarik di situ. Yaitu apa? Risk of faith. Risk of faith itu apa? Resiko iman. Bapak Ibu ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata iman itu ada resikonya. Ini yang Yesus ajarin loh. Iman ada resikonya. Anda berharap, Anda percaya, ada resikonya. Bapak Ibu tahu gak? Anda taat, itu ada resikonya. Perempuan ini Bapak Ibu, dia menerjang begitu banyaknya orang, perkerumunan orang. Dia menjamah jubah Yesus, firman Tuhan berkata, itu risk of, saya catat dulu. Yang menarik, kuasa Tuhan
adalah karena dia mengambil resiko iman. Kenapa saya katakan ini resiko, Bapak Ibu? Kalau perempuan ini seandainya dia datang kepada Yesus, dia menjamah dan dia tidak disembuhkan, apa yang terjadi? Menurut tradisi dia akan dirajang sama batu. Menurut tradisi dia harus dihukum mati. Kenapa? Orang yang pendarahan nggak boleh masuk kerumunan. Kenapa? Kalau orang masuk kerumunan, orang yang sakit pendarahan ini nyentuh orang itu akan menjadi najis. Makanya pada zaman itu orang yang pendarahan, orang yang sakit kusta itu diasingkan. Itu tinggal di luar dan beda sama kerumunan yang lain. Coba ya seandainya ya orang ini sakit. Dan dia tahu, kalau aku gak sembuh, aku mati. Kalau aku menjamah orang yang salah, kalau sampai yang aku jamah adalah orang Farisi, aku pasti mati. Opsinya sembuh atau mati. Tapi perempuan ini ngapain? Dia mengambil resiko itu. Dia datang, dia diam-diam dari belakang, dia menjamah jubah Yesus. Dan dia disembuhkan. Boleh katakan wow. Boleh katakan wow. Itu loh resiko iman. Bapak Ibu dalam hidup kita saya katakan. There is risk of faith. Anda taat pun itu resiko. Saya catat. Iman yang menarik kuasa adalah iman yang berani mempertaruhkan segala sesuatu. Bahkan nyawa. Yang dipertaruhkan sama perempuan ini adalah apa? Nyawanya. Anda ingin iman Anda menarik kuasa? Halo? Siapa di sini yang ingin imannya hari ini menarik kuasa Tuhan? Harus punya iman yang berani mempertaruhkan. Bukan ngawur ya. Saya gak berbicara tentang ngawur. Oh saya mempertaruhkan nyawa saya. Lalu saya jatuh dari moy lantai 3. Enggak ya. Itu berarti bodoh ya. Itu berarti ngawur ya. Tetapi berani mempertaruhkan segala sesuatu asal Tuhan yang suruh. Bapak Ibu, Alkitab selalu mengisahkan kepada kita pahlawan-pahlawan iman yang took a risk of faith. Yang mengambil resiko-resiko iman. Saya kasih contoh ya. Pahlawan-pahlawan iman yang mengambil resiko iman. Contoh, yang pertama, Abraham. Banyak risk of faith yang diambil. Contoh, Abraham harus keluar dari rumah ayahnya yang sangat nyaman untuk mengikuti Tuhan. Padahal Tuhan gak kasih dia petunjuk, dia harus kemana. Coba misalnya hari ini Tuhan suruh Anda, ayo keluar dari rumah bapakmu. Aku panggil kau untuk melayani aku. Anda gak tahu Tuhan mau bawa kemana dan gak ada jaminan hidupmu akan baik atau enggak. Mau gak? Itu yang Abraham lakukan. Apalagi yang dia resikokan, Ishak. Tuhan berkata apa? Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu. Dan dilakukan enggak? Dibawa ke Gunung Moria, dia sudah punya pisau di tangannya, hampir ditikam anaknya. Dan sebelum dia menikam, ada suara dari langit. Abraham, stop. Coba suara itu telat aja 3 detik. Telat aja. What will happen? Anaknya sudah dibunuh. Sudah gak ada. Abraham, he went that extreme. Dia mengambil langkah se-ekstrim itu. Dia mengambil resiko se-ekstrim itu. Dan setelah dia mengambil resiko itu, dia keluar dari rumah bapaknya. Meskipun Tuhan gak kasih tahu dia apapun. Dia mempersembahkan Ishak anaknya. Meskipun Tuhan gak berkata, gak jadi di awalnya. Setelah dia melakukan semuanya itu, Tuhan berkata apa? Hai Abraham, lewat keturunanmu kau akan jadi berkat. Boleh katakan wow, a risk of faith. Makanya Abraham disebut bapa segala orang beriman. The father of all who believe. Father of faith. Siapa lagi? Nuh. Contoh ini. Bapak Ibu, Nuh mempertaruhkan waktu selama kurang lebih 120 tahun. Kurang lebih ya. Untuk membangun bahtera di atas gunung. Coba bayangkan. 120 tahun hidupnya didedikasikan untuk membangun bahtera. Bukan bahtera di lautan ya.
Batra di mana? Di atas gunung. Dan sepanjang hidupnya dia ditertawakan. Karena apa? Karena Tuhan yang suruh. Saya mau tanya, berani nggak Anda melakukan hal yang sama? Mempertaruhkan iman, mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan harga diri, bangun Batra di atas gunung. Itu sebuah resiko iman. Paulus juga mengalami hal yang sama. Contoh yang ketiga, Paulus. Dia menyatakan di dalam suratnya, dia berulang kali dirajang batu karena memberitakan Injil. Dia hampir mati berulang kali. Dia gak ada makanan, gak bisa minum, kedinginan. Gak punya rumah, dikejar-kejar sama orang. Demi apa? Injil. Dia memberitakan itu, dia dirajang batu, dia disiksa habis-habisan. Itu semuanya apa? Itu semuanya apa? Resiko iman. Dan kita tahu hidup mereka gak dibiarin sama Tuhan. Dan kita tahu perempuan ini ketika dia mengambil resiko iman, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Saya mau tanya, bagaimana dengan Anda? Kapan terakhir kali Anda mengikuti Tuhan dengan mempertaruhkan segala resiko? Dengan mempertaruhkan segala kenyamanan. Dengan mempertaruhkan semua yang Anda punya. Bapak Ibu, mereka semuanya mempunyai sebuah kesamaan. Klik. Mereka semuanya memiliki iman. Even if. Sama-sama katakan even if. Kita baca. Saya bacakan ya. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sama-sama kita baca. Tetapi even if he doesn't, seandainya tidak, hendaklah Tuhan tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku. Ini resiko enggak? Resikonya apa? Kalau mereka enggak nyembah, mereka masuk dapur api dan mereka mati. Sebuah resiko iman dan mereka berkata, meskipun Tuhan enggak menolong, meskipun Tuhan enggak meluputkan, kami mau tetap setia sama Tuhan. Mereka mempunyai iman even if. Bapak Ibu, pikiran manusia itu selalu dikelabuhi sama satu pertanyaan saat ikut Tuhan. What if? Betul ya? Jangan ditampilin dulu. Tuhan, bagaimana kalau saya sudah ikut Tuhan dan saya tidak disembuhkan? Pernah punya pertanyaan seperti itu? Tuhan, bagaimana saya sudah berkorban bagi Tuhan dan hidupku enggak diberkati? Bagaimana jika saya sudah melayani Tuhan dan hidupku enggak dipulihkan? Bagaimana jika saya sudah berkorban segala sesuatu buat Tuhan dan keluargaku enggak disembuhkan? Pernah ada yang berkata seperti itu? Dan banyak orang ikut Tuhan dengan pertanyaan seperti itu. Dan akhirnya mereka tawar hati. Saya katakan hari ini, turn your what if into even if. Hari ini kita ubah. Ubah gimana Pak? Dari bagaimana jika saya sudah berdoa dan tidak ada jawaban. Kita ubah gini. Meskipun belum ada jawaban, saya akan tetap berdoa. Boleh katakan amin? Itu mungkin salah, itu bukan tanda tanya itu. Mungkin tanda seru, nanti boleh diganti ya. Sekali lagi, kita ubah pertanyaan kita. Bagaimana jika saya sudah berdoa dan gak ada jawaban? Mulai hari ini kita ubah. Kita ikut Tuhan dengan resiko iman. Yaitu apa? Meskipun belum ada jawaban, saya mau tetap berdoa. Kok gak ada amin? Klik. Kita ubah gini. Pertanyaan kita, bagaimana jika saya sudah melayani dan tidak disembuhkan? Kita ubah jadi gini. Meskipun saya belum disembuhkan, saya akan tetap melayani Tuhan. Hello. Klik. Kita ubah. Klik sekali lagi. Oh, sudah selesai, nggak ada itu. Saya catat di sini. Kita mengubah. Bagaimana jika saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak diberkati? Pernah punya pertanyaan seperti itu? Saya sudah melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Saya sudah kasih persembahan, saya sudah mengembalikan persepuluhan. Dan bagaimana jika saya tidak diberkati? Siapa yang pernah punya pertanyaan seperti itu? Kita ubah hari ini. Aku mau taat, aku mau melakukan firman Tuhan. Meskipun belum diberkati,
Aku mau ikut Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling luar biasa, amin. Dan kita tahu, dari semua contoh-contoh yang ada, mereka gak dikecewakan. Kita mengerti, yang berbicara di Daniel adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap mempertahankan iman mereka, meskipun ada kemungkinan mereka dilempar ke dapur api. Tapi kita lihat bahwa Tuhan gak pernah mempermalukan mereka. Setuju katakan amin. Saya akan close. Silakan pemain musik WL Singers. Bapak Ibu, tadi malam istri saya bertanya sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Dia ngomong gini sama saya, Beb, gimana ya kalau seandainya dulu kita gak ambil resiko untuk pindah dari All Sedayu ke Flix. Kira-kira gerejanya berkembang gak ya? Dia tanya gitu. Dan saya jadi mikir, iya juga ya. Bagaimana jika dulu ketika saya melihat yang di depan saya cuma 2 orang. Yang di depan saya cuma beberapa gelintir orang. Dan serba kekurangan dan istilahnya GSJS dulu awal, Madesu. Tahu Madesu? Masa depan suram. Bagaimana jika waktu itu saya nggak ngambil resiko untuk saya pindahkan dari sana ke. Dan Bapak Ibu terus terang itu sangat-sangat resiko besar. Kenapa? Coba bayangkan segini besarnya tempat yang datang mungkin di 2 studio ini ada sekali 1000. Cuma diisi dengan 2 orang di depan saya. Anda bisa bayangkan betapa malunya, betapa saya harus menanggung malu jika segini besarnya cuma datang berapa orang? 2 orang. Segini besarnya tempat, bayarnya, yang datang cuma 2 orang. Bapak Ibu, saya pikir-pikir sekarang, iya ya. Kok dulu kita nekat banget ya. Berani mengambil apa? Resiko iman. Dari 2 orang di depan saya. Di tempat yang sangat amat kecil. Tiba-tiba kami langsung melangkah ke tempat segini besarnya. Saya mikir-mikir sekarang, iya ya. Kok nekat banget ya aku jadi manusia ya. Tapi itu jadi rema dalam hidup saya. Tuhan seringkali menghargai orang yang mengambil langkah iman. Mengambil resiko iman. Dan saya ngomong sama istri saya, iya. Kalau seandainya saat itu kita tidak berani mengambil resiko iman, saya yakin gerejanya gak mungkin berkembang. Kenapa? Coba bayangkan, di lorong kecil dan speakernya cuma di sebelah kiri. Anda datang, Anda tuli sebelah kiri saja. Coba bayangkan, gak ada yang mau datang kembali. Gak ada. Saya ngomong sama istri saya, iya. Seringkali yang Tuhan tunggu adalah ketika kita mengambil resiko iman. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu, setiap Natal dari awal kita mengadakan Natal 2022, 2023, 2024. Setiap kali hampir di tengah jalan saya ngomong sama istri saya, Beb, I think this is not worth it. Aku kira ini gak mungkin bisa deh. Lebih baik kita stop aja. Tapi saya mikir-mikir lagi. Saya ingat, Yesus berkata kepada perempuan ini, you took a risk of, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mempertaruhkan ya imanku ya. Kalau ini gak jadi, ya udah aku yang malu. Kalau ini gak jadi, ya udah aku malu aja sama jemaat. Aku melangkah aja deh. Ya udah kita melangkah. Kalau gak ada yang datang, ya udah aku yang malu. Ya udah gak apa-apa. Tapi Bapak saya saksikan, Tuhan selalu menghargai sebuah resiko iman. Setiap Natal, kami terus melakukan. Semakin tahun kita berusaha semakin baik lagi. Semakin tahun kita melakukan yang lebih baik lagi. Dan nantikan di tahun ini akan lebih baik lagi. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan istri saya sudah ngomong sama saya. Tahun ini, tahun terakhir di Balai Samudra. Tahun terakhir beneran ya. Dan tahun depan istri saya sudah ngomong saatnya kita pindah tempat yang lebih besar. Jauh lebih besar. Terus terang kalau ngomong, wah hati ini masih derderan. Tahu derderan? Tapi saya ngomong sama istri saya. Let's take a risk of faith. Setiap Natal saya ngomong sama istri saya. Let's take a risk of faith. Ayo kita mengambil resiko iman. Karena Tuhan selalu menghargai resiko iman. Kuasa Tuhan selalu tertarik ketika ada resiko iman. Bagaimana dengan Anda? Bapak Ibu, kita gereja
biasa aja. Kita juga gak terlalu banyak dana. Tapi saya ngomong sama istri saya, let's take a risk of faith. Kita bangunin gereja di desa-desa. Kita mulai program Bahtera. Anda tahu ya program Bahtera Nu ya. Saya ngomong sama istri saya, it's okay. Kita belum punya gedung, kita bangunin gedung orang lain. Sahabat tahu Tuhan melihatnya, satu saat Tuhan akan memberikan kita gedung sendiri. Amin. Kita gak punya gedung dan boleh ditampilkan foto-fotonya. Bapak Ibu kemarin puji Tuhan sudah selesai. Kita membangun gereja pertama di pedalaman Kolaka. Boleh? Satu lagi. Nah before, jangan cepat-cepat. Nah before itu benar-benar gubuk. Kemarin ada 3 orang yang kami utus ke Kolaka dan sudah jadi dalam anugerah Tuhan. Semua tembok, plafon semuanya kita bangun dari nol. Semua sound system kita isi semuanya. Klik lagi. Before and after. Klik lagi, ada lagi? Oke, sudah habis. Bapak Ibu, kita gereja kita biasa aja. Tapi saya mau si istri saya. Kadang Tuhan itu cari orang gila. Tahu nggak? Kita membangun gereja ini dan di bulan ini dan bulan depan kita masih ada satu proyek lagi, kita akan bangun gereja di pedalaman. Ada satu lagi dan tahun ini mungkin ada 2 lagi yang kita akan bangun. Bapak Ibu saya kasih tahu kepada Anda. Sampai detik ini Tuhan gak pernah membiarkan GSJS kekurangan. Saya saksikan di depan Anda. Kita membangun ini selalu ada aja. Kita bangun, kita mau melakukan dan sebentar lagi Natal selalu ada aja. Saya saksikan. Saya gak ngomong gini, saya gak minta-minta ya. Tapi saya saksikan ketika sebuah resiko iman, langkah iman, Tuhan hargai. Dan itu menarik kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Klik. Terakhir. Sometimes God is searching for someone that is willing to take the risk. Seringkali Tuhan mencari seseorang, bukan berkenan, yang bersedia mengambil resiko. Apakah Anda orangnya? Klik. Bapak Ibu, taat ada resikonya. Taat sama apa yang Tuhan mau ada resikonya. Mau gak mengambilnya? Mau gak? Gak semua mau. Gak semua mau, saya tahu gak semua mau. Tapi percayalah sama seperti perempuan ini. Daughter, you have took the risk of faith. Dan ketika dia melakukan, dia mempertaruhkan bahkan nyawanya, kuasa Tuhan mengalir. Maukah Anda mengambil sebuah resiko iman hari ini? Taatlah kepada Tuhan, maka lihatlah kuasa Tuhan akan tertarik atas hidupmu dan hidup saya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa yang di sini yang mau mengambil sebuah langkah iman, resiko iman buat Tuhan, angkat tanganmu. Dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang. Ayo semuanya tetap berharap. Dan renungan firman Tuhan. Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya Anda berada di dalam situasi ini. Tapi sama seperti perempuan ini, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti di sini. You're almost there. Sebentar lagi pemulihan itu akan datang. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengasihi Tuhan. Yang mau tidak berhenti, angkat tanganmu. Ngomong sama Tuhan, Lord I believe. Lord, I still believe. Dan kalau Tuhan suruh kau taat, taatlah. Ambillah langkah iman itu, ambillah resiko iman itu. Dan lihatlah sama seperti perempuan itu, ada kuasa Tuhan yang mengalir.